Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang, menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator. Menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini gugatan yang sangat seru kalau menurut saya ya. Ada Hotman Paris, ada Yusril, ada Otto dan sebagainya begitu kan. Ini para lawyer ya yang kemudian punya kapasitas dalam menangani perkara ini begitu kan. Tapi kali ini gugatan MK seolah-olah mereka sudah agak mulai membangun opini begitu kan ya, apakah mereka panik atau tidak. Tapi yang jelas ya mereka agak gugup menangani gugatan ini begitu ya. Karena apa? Karena yang dihadapi itu orang-orang yang profesional semua begitu kan. Salah satunya adalah Pak Mahfud di situ begitu. Ini Mahfud kutip ya ucapan Yusril di MK 10 tahun yang lalu. Pemilu bukan hanya pada angka. Tapi lantas bagaimana kok sekarang begitu kan ya, melihat gugatan-gugatan yang ada, gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya dari 01 dan 03 dianggap cemeng dan sebagainya. Dan ini menurut saya pribadi tanda-tanda Yusril blunder mereka begitu. Seolah-olah mereka mengkritik dirinya sendiri. Bagaimana keputusan seorang Gibran ya yang diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia di situ ya. Yusril mengatakan saya sebagai akademisi ya tentu kita melihat norma-norma sebagai bentuk pengetahuan dalam disiplin ilmu ya, mengatakan seperti itu. Tapi pada kenyataannya kenapa mereka mendukung? Nah, itu yang menjadi catatan penting begitu. Dan itu harus kemampuan dalam dunia akademisi diragukan di situ begitu kan. Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud di situ begitu kan, seolah-olah sekarang ini ya mulai dari hakim seolah-olah diajarin oleh Pak Mahfud bagaimana soal keadilan. Di negara-negara lain banyak pembatalan pemilu karena diduga melakukan dugaan-dugaan kecurangan secara sistematis di situ. Artinya, kalau kita membuktikan adanya dugaan-dugaan kecurangan yang ada, bukan tidak mungkin pemilu ini dibatalkan di situ begitu. Yang penting kan alat bukti kan cukup di situ. Maka yang jelas adalah bahwa hakim nanti yang bisa memutuskan secara rasionalitas berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan dengan sebuah realitas yang ada. Dan sekarang kita lihat saja apa yang disampaikan tim ya kuasa hukum dari 02 sekarang sudah mulai membentuk opini kepada masyarakat bahwa seolah-olah mereka pertama 01 dan 03 itu adalah cengeng. 01 dan 03 mereka dianggap sebagai asumsi dan sebagainya, dan ini dianggap sebagai recehan begitu kan. Saya kira 03 dan 01 dia punya hukum, dia punya bukti yang ada ya selama ini bagaimana sebuah realitas pemilu yang ada selama ini. Jadi saya kira mereka mulai agak ketar-ketir sih sebenarnya melihat dengan hal-hal seperti ini, bahkan tuding sana tuding sini begitu kan. Karena menganggap dengan persoalan-persoalan politik seperti ini begitu justru menjadi beban kepada Yusril di situ. Kenapa? Ya, Yusril mengatakan lantang sekali mengkritik habis-habisan ya masalah soal Gibran, terus kemudian masalah 10 tahun yang lalu ini bukan masalah soal angka dan sebagainya katanya begitu kan. Tapi soal bagaimana dirinya ya rakyat Indonesia menggunakan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini banyak sekali perdebatan-perdebatan yang kemudian
saya lihat di Mahkamah Konstitusi kemarin, karena itu adalah sidang perdana, justru dia memaparkan bagaimana delik aduan, ya delik hukum yang kemudian yang harus kita sampaikan, substansi mereka apa yang harus kita sampaikan begitu kan. Ya masalah hakim nanti ya tergantung hakim memutuskan bagaimana, tapi yang jelas bagi kami adalah kalau itu ya berdasarkan fakta-fakta yang ada, insya Allah 01 dan 03 memberikan bukti nyata nantinya begitu kan ya, kalau itu diminta. Bahkan yang Mahfud kutip ucapan Yusril di MK 10 tahun yang lalu, pemilu bukan hanya pada angka. Lantas bagaimana? Mari kita baca ya. Mahfud MD sebagai prinsipal ya sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi MK mengutip pernyataan pakar hukum tata negara Yusril Ihsan Mahendra pada Pilpres 2014 lalu yang menyebutkan gugatan Pilpres tak hanya terkait selisih angka setiap calon. Mahfud menilai ucapan ketua ketum ya itu masih relevan hingga saat ini katanya ya. PBB sebagai ketum PBB masih relevan hingga saat ini. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihsan Mahendra saat itu menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu di 2014 dan bersaksi di MK seperti tersiar luas pada 15 Juli 2014 mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan MK ya, kata Mahfud di gedung MK. Dia menuturkan pandangan terkait MK mampu memutuskan gugatan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif itu sebenarnya bukan pandangan baru. Saat ini, ya kata Mahfud, pandangan tersebut justru kian berkembang. Ya, kita lihat saja sebuah realitas dan perkembangan politik hari ini, begitu kan. Apa yang disampaikan Yusril justru ya Yusril melawan dirinya sendiri begitu. Karena apa? Karena rekam jejak itu sampai kapanpun mereka ada begitu kan. Saya nggak tahu lagi beralibi apa ya Yusril ini. Ya kalau kemarin kan beralibi bahwa sebagai seorang akademisi mengkritik habis-habisan ya semua disiplin ilmu yang dipakai di situ ya ketika MK meloloskan usia Gibran. Sekarang nggak tahu apakah mereka posisinya adalah sebagai politisi, sebagai omongannya nanti sebagai kuasa hukum atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas adalah hal ini justru memperburuk suasana dan derajat dari seorang Yusril sendiri. Kenapa? Ya dianggap mencela-mencela di situ begitu kan. Ya sehingga Pak Mahfud sudah tahu bagaimana situasi di MK. Saya kira masih 50-50 lah ya apakah mereka diterima atau tidak. Tapi yang jelas bukti-bukti yang ada kalau dipertontonkan kepada publik ya yang jelas nanti begitu kan ya bukti-bukti dihadirkan di persidangan ini semakin seru di situ begitu. Biar tidak dicap sebagai omongan yang receh, dicap sebagai omongan yang kemudian hanya cengeng dan sebagainya, kita buktikan dengan bukti-bukti yang ada. Bahkan dia mengatakan ya menuturkan pandangan terkait MK mampu memutuskan gugatan kecurangan terstruktur sistematis ya itu sebenarnya bukan pandangan baru. Pandangan ini bukan pandangan lama melainkan pandangan yang selalu baru ya yang justru teruslah berkembang. Ya ini menjadi catatan penting begitu bahwa seorang Profesor Mahfud MD di situ kan sudah pernah di Mahkamah Konstitusi, pasti tahulah arah-arahnya kemana begitu, kelemahannya bagaimana. Sebaliknya ya Mahfud menilai pandangan bahwa MK hanya menangani perselisihan suara adalah pandangan yang usang. Ex-ketua MK itu mencontohkan kasus yang terjadi di Australia, Ukraina hingga Thailand saat hasil pemilu mereka bisa dibatalkan. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator itulah yang justru merupakan pandangan lama yang justru sudah diperbarui. Di berbagai negara judicial activism ya banyak dilakukan oleh MK maupun MA atas terjadinya kesalahan dan kecurangan oleh penyelenggara pemilu. Maka di sini kalau kita melihat negara-negara lain apa yang disampaikan tadi bahwa terjadi di Australia, di Ukraina, di Thailand begitu kan ya. Bisa pemilu itu dibatalkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena justru melihat potensi-potensi kedugaan-dugaan kecurangan yang ada, justru ini
sebaiknya di situ begitu kan. Kalau ada sistematis ya, ada dugaan-dugaan kecurangan secara sistematis, menurut saya pribadi ya yang saya katakan tadi bahwa silahkan bisa dibatalkan. Jangan lagi kemudian MK itu dijadikan sebagai alat kalkulator, alat kekuasaan yang kemudian ya harus mengambil data-data dari KPU siapa yang menang di situ begitu. Tapi pada intinya adalah hak rakyat sebagai hak konstitusionalnya menuntut haknya mereka bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar diterapkan di bangsa kita. Kapan mau maju bangsa kita kalau toh pada akhirnya dugaan-dugaan kecurangan dianggap sepele, dianggap hal yang kemudian hal yang biasa di situ. Wah, ini kepada bangsa kita saya kira agak ya, gimana begitu kan ya, justru tidak ada terobosan baru untuk memperbaiki bangsa dan negara. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.